The Beatles lebih populer ketimbang Yesus. Dalam sebuah wawancara untuk majalah Evening Standard pada Maret 1966 bersama jurnalis Inggris bernama Maureen Cliff, John Lennon menyatakan kekristenan akan hilang, ia akan lenyap dan menyusut. Saya tidak perlu berdebat tentang itu, saya benar dan saya akan terbukti benar. Sekarang ini, kami The Beatles lebih populer daripada Yesus. Aku tidak tahu mana yang akan lenyap duluan, rock and roll atau kekristenan. Bagi publik Inggris yang saat itu sudah mulai sekuler, pernyataan ini nyaris tidak menimbulkan kehebohan sama sekali. Kalimat itu tidak dianggap menistakan, melainkan dipandang sebagai refleksi tajam atas merosotnya pengaruh agama di kalangan anak muda Inggris pada saat itu. Tetapi 4 bulan kemudian, saat majalah remaja Dead Book di Amerika mencomot ulang kutipan Lennon sebagai headline provokatif, konteksnya menguap dan berujung menjadi ledakan kontroversi. Di Amerika Serikat, terutama wilayah selatan yang konservatif, pernyataan ini dianggap penghinaan terhadap agama Kristen. Radio-radio di Alabama, Mississippi, dan Texas memboikot lagu-lagu The Beatles. Beberapa DJ menginisiasi Beatles Bonfires, acara pembakaran piringan hitam, sebagai bentuk pemurnian moral. Pendeta dan tokoh agama mengutuk band itu secara terbuka. Ada ancaman pembunuhan dan pembatalan konser di beberapa kota. Bahkan Ku Klux Klan ikut memprotes dengan memaku album Beatles ke salib kayu, bersumpah untuk membalas dendam dan menyebut Lennon sebagai musuh Tuhan. Untuk meredakan tensi, Lennon kemudian mengklarifikasi pernyataannya pada Agustus 1966, menyatakan bahwa ia tidak sedikit pun berniat untuk merendahkan agama apapun. Penangkapan Jim Morrison di penghujung tahun 1967, sebuah insiden menggemparkan mewarnai pementasan The Doors yang dihelat di New Haven, Connecticut. Sebelum pementasan, salah seorang polisi yang bertugas kebetulan memergoki Jim Morrison sedang berciuman dengan seorang grupis di bilik shower di belakang panggung. Polisi itu, tanpa menyadari bahwa orang yang kekep adalah Jim Morrison, ia tanpa ragu mengusir sepasang yang mesum tersebut. Morrison tentu saja jengkel dan memaki-maki si polisi, membuat sang abdi negara tersulut emosinya sehingga menyemprotkan semacam gas air mata ke wajah Morrison. Selama pementasan berlangsung, Morrison yang masih jengkel melontarkan ejekan provokatif ke polisi, menyebut mereka sebagai babi biru kecil karena telah menyemprotkan gas air mata kepadanya. Setelah itu, sekelompok polisi berjalan menuju panggung dan The Doors praktis telah dikepung. Sang Lizard King kemudian diborgol, lantas dibawa ke kantor polisi, didakwa dengan tuduhan pertunjukan tidak bermoral, mengganggu ketertiban umum, serta melawan petugas. Tuduhan tersebut akhirnya dibatalkan setelah Morrison membayar denda karena mengganggu ketertiban. Saat mengenang peristiwa tersebut, Robbie Krieger, gitaris The Doors, mengatakan Jim tampil sebagai pemberontak yang soleh, sementara polisi terlihat seperti badut-badut yang konyol. Penggerebekan narkoba The Rolling Stone. Pada 12 Februari 1967, Satuan Kepolisian Inggris menggerebek sebuah rumah mewah yang merupakan miliknya gitaris The Rolling Stone, yakni Keith Richards. Saat itu, Richards tengah mengadakan pesta kecil yang dihadiri beberapa teman dekat, termasuk Mick Jagger, vokalis The Rolling Stone. Polisi menyerbu rumah Richards setelah tabloid News of the World menerbitkan artikel tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan bintang pop. Selama penggeledahan, polisi menemukan sejumlah kecil narkoba, termasuk LSD dan amfetamin. Jagger dan Richard segera ditangkap dan diadili atas tuduhan kepemilikan narkoba. Richard dituduh mengizinkan konsumsi narkoba di propertinya, sementara Jagger didakwa karena memiliki 4 pil yang diduga merupakan amfetamin. Sidang berlangsung dengan sorotan besar dari media dan keduanya sempat dijatuhi hukuman penjara, Jagger 3 bulan dan Richard 1 tahun. Namun, hukuman ini akhirnya dibatalkan setelah muncul dukungan publik yang luas, termasuk editorial kontroversial dari The Times yang menyebut hukuman tersebut sebagai tidak adil. The Who meledakkan televisi nasional. The Who dikenal sebagai band rock asal Inggris dengan aksi panggung yang liar dan destruktif. Kali itu, saat mereka diundang untuk debut tampil di televisi nasional Amerika, Keith Moon, sang drummer, berinisiatif membawa gimmick ekstra, sebuah bahan peledak kecil di dalam drumnya. Biasanya, Moon hanya membawa petasan ringan, tapi demi efek dramatis, ia meminta kru untuk menambah lebih banyak bubuk mesiu. Pertunjukan berjalan seperti rencana, liar dan sangat gaduh. Seusai tuntas membawakan My Generation, kekacauan beruntun mulai tercipta. Pete Townshend menghancurkan gitar, lalu saat Moon menendang bass drum,
Tiba-tiba ledakan besar mengguncang studio. Asap memenuhi panggung, kamera bergoyang, para kru berlari, dan penonton menjerit. Serpihan simbal menusuk lengan Moon, membuatnya berdarah di tengah kekacauan. Sementara Townshend yang berdiri dekat dengan drum set terpental mundur, lalu kehilangan keseimbangan. Ia kemudian mengaku bahwa pendengarannya terganggu secara permanen setelah insiden ini. Momen itu seketika jadi legenda, menciptakan kultus The Who sebagai band paling gila yang pernah tampil di televisi nasional Amerika. Penampilan ikonik Jimi Hendrix. Saat Jimi Hendrix memukau Inggris dengan debut Are You Experience pada Mei 1967, kepopuleran sang gitaris segera merebak ke Amerika. Namanya kemudian didapuk sebagai line-up festival bergengsi di era Summer of Love, yakni Monterey Pop Festival. Hendrix dijadwalkan manggung setelah The Who, band yang sudah pasti bakal mengguncang Monterey Pop Festival dengan aksi mereka yang terkenal destruktif. Bukannya gentar, Hendrix malah bernafsu, tidak ingin kalah untuk unjuk kekacauan artistik. Dari menit pertama, Hendrix seketika bikin penonton ternganga. Lagu-lagu seperti Foxy Lady dan Purple Haze dibawakan dengan paripurna, lengkap dengan aksi-aksi teatrikal seperti memainkan gitar dengan gigi, dengan belakang kepala, kadang sambil berlutut, bahkan menggesekkan senar ke ampli untuk menciptakan bebunyian paling liar, sensual, dan penuh distorsi surgawi. Klimaksnya adalah saat membawakan cover berjudul Wild Thing milik Chip Taylor. Di akhir lagu, Hendrix berlutut, menuang dan mencipratkan pertama oplosan di atas gitarnya, lalu menyalakan api. Gitar terbakar, meleleh, sementara Hendrix memuja-muja api seakan sedang melakukan ritual persembahan kepada dewa rock and roll sebelum akhirnya membanting-banting gitar itu seperti kesurupan QB. Penonton takjub, kamera menangkap segalanya, legenda Jimi Hendrix terlahir pada malam itu. Kematian Brian Jones. 9 Juni 1969, The Rolling Stones secara resmi memecat sosok paling nyentrik dari band, yakni Brian Jones. Penyebabnya kompleks, kecanduan narkoba, masalah hukum, ketidakhadiran di studio, serta sederet konflik internal lainnya membuat Brian Jones yang dulu jadi jantung musikal band berubah jadi sosok yang makin tenggelam dalam dirinya sendiri. 3 minggu pasca pemecatan, Brian Jones berenang sekitar pukul 11 malam di kolam renang di rumah mewahnya, ditemani pacar, segelintir kawan, dan 2 kuli bangunan Inggris. Beberapa menit setelah masuk kolam, Jones ditemukan mengambang dalam keadaan sudah tidak bernafas. Para medis datang, namun mereka terlambat. Brian Jones dinyatakan meninggal di tempat. Otopsi menyebut penyebabnya sebagai kematian karena tenggelam diperparah oleh penggunaan alkohol dan obat-obatan. Polisi menyebut itu sebagai kecelakaan tragis. Namun, teori lain menyebut salah satu kuli bangunan bernama Thorogood diduga jadi pelaku yang membunuh Jones. Polisi membuka kembali kasus ini pada tahun 2009 setelah munculnya dokumen baru, tapi akhirnya tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyelidiki lebih lanjut. Kasus ini pada akhirnya tetap ditutup sebagai kecelakaan. Keajaiban Woodstock 69. Woodstock 69 adalah peristiwa budaya terbesar dalam sejarah musik rock, sebuah festival yang digelar selama 4 hari di sebuah peternakan terpencil di Kampung Bethel, sekitar 700 km dari kota kecil bernama Woodstock. Segala hal tentang festival ini penuh dengan ketidaksiapan, perencanaan kacau, infrastruktur minim, lahan tak memadai. Semulanya, panitia hanya menargetkan 50.000 penonton, tetapi yang datang justru lebih dari 400.000 orang. Maka tentu saja, Woodstock secara teknis menjadi acara gratisan karena panitia kehilangan kendali atas gerbang masuk. Orang-orang berbondong-bondong datang dengan jalan kaki, mengendarai motor, ngompreng truk, atau bahkan menumpang helikopter, lalu membanjiri ladang dan bukit, menciptakan kota darurat penuh lumpur, musik, dan bau ganja. Selama 4 hari berturut-turut, puluhan musisi tampil silih berganti dari Santana, Janis Joplin, The Who, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, hingga Jimi Hendrix. Meski diguyur hujan deras, makanan minim, listrik bermasalah, dan kondisi sanitasi yang mengenaskan, ajaibnya, Woodstock 69 berakhir dengan damai. Sama sekali tidak rusuh, tidak ada kekerasan massal. Tragedi Altamont Free Concert. Sebuah festival musik gratis bertajuk Altamont Free Concert digagas oleh The Rolling Stones sebagai penutup dari tur mereka pada 6 Desember 1969. Festival ini dirancang sebagai Woodstock versi pantai barat, menjanjikan hari penuh musik, perdamaian, dan
dan kebersamaan. Namun yang terjadi justru kekacauan, kengerian, dan kematian. Kesalahan fatal terjadi saat panitia menunjuk anggota geng motor Hell Angels sebagai petugas keamanan yang dibayar dengan $500 dalam bentuk bir. Tanpa pelatihan, para anggota Hell Angels menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kerumunan. Seiring siang berubah ke sore, suasana mulai kacau. Penonton mabuk, beberapa membawa senjata, dan para anggota Hell Angels mulai menyerang penonton yang terlalu dekat ke panggung dengan tongkat, rantai, dan helm motor. Penampil seperti Jefferson Airplane bahkan mengalami insiden kekerasan di mana sang vokalis, yakni Marty Bailin, sempat dipukul hingga pingsan oleh anggota Hell Angels. The Grateful Dead yang dijadwalkan tampil memutuskan untuk membatalkan penampilan setelah melihat situasi yang makin tak terkendali. Situasi makin kacau saat The Rolling Stone naik ke panggung di malam harinya. Selama penampilan mereka, Meredith Hunter, seorang remaja kulit hitam berusia 18 tahun, mendekati panggung sambil membawa pistol. Ia diserang, kemudian ditik hingga tewas oleh anggota Hell Angels tepat di depan panggung. Insiden tersebut terekam dalam dokumenter Jamie Shelter. Konser berakhir dengan tertotal 4 kematian, puluhan luka-luka, serta ratusan kisah buruk lainnya.